Halo Next Geners, ketemu lagi sama saya Cikal Mutazam di Next Gen Summit 2021. Gimana tadi udah jeda kita dari sesi 1 tadi ngobrol-ngobrol sama beberapa narasumber ya terkait dengan marketplace tadi sama dari Blibli, kemudian juga dari Antaraja. Nah, kita akan lanjut terus nih untuk membahas apa kira-kira untuk menggali potensi diri, kemudian kita juga bisa mengekspresikan diri sehingga kita bisa sukses di passion kita. Gimana? Tadi saat jeda udah makan siang, udah minum kopi atau segalanya gitu kan, udah chatnya udah dibalas sama gebetan. Kalau yang udah selamat, kalau yang belum sabar. Mungkin Anda harus meningkatkan kualitas diri. Nah, caranya meningkatkan kualitas diri adalah dengan mengikuti webinar ya, karena kita masih di masa pandemi, jadi belum bisa tatap muka langsung, kita harus jaga jarak sebisa mungkin, tidak keluar rumah kalau tidak ada hal yang penting. Nah, kita akan bahas apa sekarang? Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai marketplace, sekarang kita akan membahas mengenai yang namanya game developer. Nah, kan gamers itu banyak di Indonesia. Fenomena itu kalau kita ngelihat sekarang di tempat-tempat umum gitu ada orang main handphone, kemudian pakai konsol game banyak. Kita bisa main game itu banyak banget dan yang passion main game itu banyak banget. Tapi pertanyaannya gimana caranya bisa sukses dari game? Jadi bisa sukses atau bisa hidup gitu ya, bisa eksis dari passion kita. Nah, udah ada contohnya orang yang sudah memulai kemudian bisa dikatakan sudah punya karyawan juga gitu kan, pengalamannya pun sudah bisa untuk di-share sama kalian. So, manfaatkan banget sesi ini supaya kalian juga dapat gambaran nih ke depannya mau apa. Dan sama seperti sesi 1, nanti juga Next Geners bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Nanti pertanyaan terbaik juga akan kita kasih hadiah uang Rp200.000. Makanya itu tadi udah dapat pengalaman, dapat sharing juga, dapat duit juga. Kenikmatan mana lagi yang kau dustakan, wahai para milenial. So, langsung aja kita langsung sapa narasumber kita pada hari ini ada Bro Arif Widiasa. Ini CEO dari Agate. Halo Bro Arif. Halo, halo. Halo, apa Apa kabar? kabar? Selamat sore, thank you sudah diajak. Senang Thank you, sekali. kita yang thank you ini Bro Arif udah mau berbagi lah sama kita. Kabar sehat ya? Sehat-sehat. Oke, Thank Bro you, Arif. thank you. Ini kalau bicara Agate, ini benar berawal dari suka main game, kemudian sukses main game. Kalau kita nonton Top Itipat lah yang di Thailand itu yang pengusaha snack rumput laut, dia kan gamers, Ya, tapi benar. dia sukses sebagai entrepreneur bukan dari gamenya gitu kan. Dia akhirnya berhenti main game, fokus ke usaha lain. Nah, ini beda lagi, konsisten. Gimana caranya? Apa tips-tipsnya? Mungkin bisa cerita pengalamannya, sharing apa kendala selama ini yang ditemuin supaya teman-teman yang lain bisa terinspirasi dan nggak nyerah gitu ketika memang menemui hambatan-hambatan. Silakan Bu Arif. Bisa banget. Ini saya langsung ke slide aja atau tadi dijawab dulu pertanyaan? Boleh, bebas. Oh ya, kalau tadi lebih ke sebenarnya dari awal juga sebenarnya kami founder Agatha itu ada banyak, itu ada 18 orang. Dan dari awal memang kita semua itu dari kecil tuh memang bermimpi untuk bekerja di industri game. Karena dari kecil juga saking cinta sih, bisa dibilang mungkin udah levelnya mendekati kecanduan ya dengan game. Ya. Tapi kita melihat bahwa banyak elemen yang positif di game yang in a way menyelamatkan hidup kita. Mungkin ini bisa cerita lain sih. Tapi karena itu kita sadar bahwa ternyata game itu impact-nya selain dia produk entertainment, tapi ada impact yang bisa lumayan memberikan hidup yang lebih berharga gitu loh. Makanya kita believe bahwa kalau kita bisa bikin game, mungkin kita bisa membantu banyak orang untuk memiliki hidup yang lebih bahagia dan berharga. Oke. Jadi banyak ya selain ngikutin passion, kecintaan dari kecil juga bisa bermanfaat juga, memberikan manfaat lah begitu Betul. untuk orang lain ya, Bro Arif. Ya mungkin bisa dilanjutkan mungkin kalau ada presentasi untuk ditampilkan kepada teman-teman Next Geners yang ingin melihat, silakan Bro Arif. Boleh, saya minta izin share screen-nya. Jadi siap. Ya, ini deck yang saya prepare. Jadi sesuai dengan tema diskusi kita, sesuai dengan tema diskusi kita kali ini kan lebih ke the future of work ya. Dan mungkin saya tambahin subtitle The World of Fun. Jadi dunia yang menyenangkan ceritanya. Bukan berarti di luar sana tidak menyenangkan ya, tapi ini mungkin relatif lebih menyenangkan. Ya. Jadi mungkin kira-kira saya bakal share tentang game industry itu seperti apa. Terus mungkin cerita sedikit tentang kami, Agate, supaya teman-teman kebayang sih game company itu seperti apa sih, kerjanya kayak gimana, produknya seperti apa. Terus yang terakhir, mungkin saya mau cerita, kalau misalnya mau pursue karir di game industry, opsi-opsinya ada apa aja. Oke.
Thank you. Nah, jadi yang pertama pengenalan singkat tentang game industry. Jadi mungkin ini saya coba compare, kan sebenarnya game itu adalah entertainment product. Nah, saya coba compare top entertainment product di dunia. Kalau yang ini, Mas pasti tahu dong, ini Avenger Endgame. Ini adalah film yang memang dia adalah film yang paling laku sepanjang masa dari sisi sales. Ongkos produksinya itu sekitar $350 juta, itu mungkin sekitar 5 triliun, tapi salesnya dia itu 2,8 billion, itu hampir berapa ya? Hampir 35 triliun, jadi sukses sekali. Nah, yang menarik adalah hampir semua orang tahu Avenger, tapi mungkin nggak semua orang tahu Grand Theft Auto. Grand Theft Auto ini sebenarnya sebuah game yang memang gamenya rada-rada mengajarkan kita untuk berbuat ilegal gitu. Tapi secara cost dia sebenarnya mirip-mirip, tapi secara sales itu tuh hampir 3 kali lipatnya. Dan yang menarik, dia ini bukan nomor 1 bahkan, dia cuma nomor 13 of all time dari semua game. Jadi yang pengen di-share di sini ternyata bahwa mungkin game itu nggak dipandang sebagai industri entertainment yang besar, padahal kenyataannya secara sales itu tuh industri yang paling besar di global. Dan selama 10 tahun terakhir ini itu bahkan game itu industri yang masih growing terus-terusan. Kalau sekarang games di-compare sama film atau di-compare sama musik, even industri musik sama movie digabung, ini bahkan sebelum pandemi ya, game itu udah lebih besar jauh. Di-compare sama movie kita 3 kali lipat, di-compare sama musik kita 7 kali lipat lebih. Jadi bahkan ini sekarang karena sama-sama dopamin, kita nge-compare sekarang ke industri sebelah, industri rokok. Tapi ini mungkin terlalu jauh ya, karena produknya bukan digital. Tapi dengan kecepatan sekarang, industri game itu bakal jadi setengahnya industri rokok dalam sekitar 9 tahun lagi. Jadi bakal jadi apa ya? Secara industri ini industri yang besar sekali dan nggak ada slowdown-nya. Artinya sih lebih pengen share ke teman-teman semua bahwa kesempatannya sangat besar dan terbuka sekali. Tapi ini kan global. Kalau di Indonesia gimana? Tadi Mas sempat mention juga kan? Ini slide-nya masih salah. Ini tadi itu ngomongin game untuk entertainment. Yang ini lebih ke bahwa ternyata game itu lebih luas lagi daripada entertainment. Tapi misalnya bagaimana game itu dipakai untuk melatih SOP, gimana game untuk latihan militer, gimana game untuk latihan dokter. Jadi sekarang dokter itu kalau operasi, misalnya operasi jantung yang masuk ke pembuluh darah ya, itu tuh kan pakai robot ya sekarang. Dan mengendalikan si robotnya itu udah kayak main game pakai controller. Jadi dokter yang dulunya gamers lebih diuntungkan karena buat dia biasa. Kayak yang jarang main game nggak ngerti kan, karena dia cuma lihat dari kamera kan. Nah, jadi ya itu contoh. Jadi sekarang bahkan training dokter pun pakai game. Karena makin kesini kan, tadi lah kalau operasi bedah gitu memakai tangan masih ada potensi tangan gemeter kan. Kalau udah pakai robot udah pasti stabil kan. Cuma kan robotnya tidak terlalu pintar, jadi tetap harus dikontrol. Nah, artinya kan kemampuan untuk memegang kontrol jadi penting. Di luar sana ini industrinya juga besar sekali, udah hampir $24 billion dan growth rate-nya itu 16%. Nah, tapi kalau tadi kita ngomongin global, saya coba sekarang lompat ke Indonesia. Di Indonesia, lagu yang paling laku sepanjang masa dari data yang saya punya itu album-album umur-umur kita sih sebenarnya, Mas, ini jadi nggak enak. Peter Pan sama Padi. Itu kapan ya? 2000-an awal. Umur milenial di penghujung ya. Iya. Jadi ini lagu-lagu yang akhirnya dulu sukses untuk meraup secara bisnis ya, secara finansial. Itu lifetime value-nya itu sekitar 5 sampai 6 juta dolar. Jadi hampir 80 sampai 100 miliar. Zaman sekarang hampir nggak ada album yang bisa dapat penjualan segini. Udah nggak mungkin di Indonesia. Makanya ujung-ujungnya teman-teman artis itu konser kan cara monetisasinya. Nah, kalau film ini masih lumayan nih, ada dalam 3-4 tahun terakhir masih ada hit film. Contohnya Dilan sama Warkop DKI. Ini grossing-nya lifetime yang sepanjang umur hidup filmnya itu 15 sampai 17 juta dolar. Yang menarik adalah game. Di Indonesia game yang paling populer, sayangnya belum game kita ini Mas, kita harus berusaha. Game yang paling populer itu Mobile Legends sama Free Fire. Yang menarik adalah revenue mereka. Revenue mereka itu 7 sampai 9 juta dolar, which is sekitar 130 miliar per tahun. Per bulan. Per bulan. Iya. Jadi bahkan dia 2 bulan aja, Dilan sama Warkop udah kalah. Nah, Mobile Legends ini udah dari tahun 2017 sorry. Free Fire dari tahun 2018. Jadi bisa dibilang bahwa di Indonesia pun sebenarnya marketnya besar sekali dan ini akan terus-terusan tumbuh. Jadi bahkan di masa pandemi ini malah Indonesia market tuh growth-nya 30%. Jadi dan ini bakal terus tumbuh tadi gara-gara GDP kita makin akan grow lagi setelah pandemi kan, kita bakal rebound, internet makin bagus, smartphone-nya makin murah. Dan kita bakal jadi top 5 market kalau nggak salah dalam waktu 10 tahun lagi. Nah, jadi potensi dalam negeri juga gede,
Tadi saya sempat mention pandemi, malah di pandemi ini industri game secara general bisa dibilang sangat privilege dan beruntung. Karena di tempat lain banyak industri lagi susah, selama setahun kemarin industri game banyak pecahin rekor. Rekor ya jam main terbanyak, rekor penjualan terbanyak, itu semuanya dipecahkan tahun lalu. Tahun lalu secara global industri game itu tumbuh 20%. Jadi bisa dibilang industri game itu industri yang proof pandemic gitu loh. Jadi karena gimana ya? Karena ini industri entertainment Mas. Jadi kalau orang lagi stres dia main game, orang lagi bahagia dia juga main game kan. Ya, jadi lumayan apa ya? Kayak bisa dibilang lumayan future proof. Nah, tapi ada masalahnya nih. Kalau teman-teman misalnya mau masuk ke industri game, permasalahan terbesar industri game Indonesia adalah market share. Market share pemain lokal di Indonesia itu cuma di bawah 1%, 0,4%. Kenapa? Simply karena total investment kita itu cuma $2 juta. Jadi sebenarnya kecil sekali lah. Karena tadi marketnya itu di Indonesia itu sekitar $1 billion, tapi kita cuma invest $2 juta. Jadi saya biasa ibaratkan kita tuh ceritanya beli sendalnya 15 triliun, tapi kita produksi sendalnya cuma 30 M. Ya wajar dong, market share kecil kan. Nah, tapi karena kita produksinya sedikit, di compare sama even Vietnam, kita kalah jauh. Even di compare sama industri film ya, industri film itu setahun bisa invest hampir 500 miliar. Industri game cuma 30 miliar. Jadi ada mismatch lah antara investment atau enggak, tapi antara investment dengan opportunity marketnya. Tapi artinya ini buat teman-teman kesempatan ya. Kesempatan buat teman bisa masuk ke industrinya, kalau teman bisa dapat pendanaan yang tepat, opportunity besar sekali. Mungkin ke situ kali ya, ini slide-nya. Terus ini beberapa key trends yang bakal ada. Jadi sebenarnya untuk 10 tahun ke depan, industri game bakal terus tumbuh. Jadi itu kabar bagus buat teman-teman kalau mau masuk ke industri game, 10 tahun ke depan masa depan terjamin karena proyeksi growth-nya itu bahkan 11% per tahun. Maksudnya apa sih? Kenapa industri yang lagi bertumbuh itu penting? Karena gini, kalau kita masuk ke sebuah industri yang lagi bertumbuh, kita bahkan nggak menang aja, kita jadi tambah besar. Karena industrinya berkembang. Ya. Tapi kalau kita masuk ke industri yang lagi declining, kita harus bunuh-bunuhan untuk kita bisa jadi membesar. Jadi kira itu opportunity yang pertama. Kenapa bakal tambah tumbuh? Macam-macam. Yang pertama, smartphone, terus-terusan orang makin banyak punya handphone yang makin canggih. Orang sekarang next gen console udah keluar nih. PS5 aja sampai sekarang masih kehabisan stok. Kita mau beli aja susah kan. Dan macam-macam, internet makin bagus dan semuanya. Yang kedua, bisnis model bakal shift. Ini tren yang kedua. Di mana sekarang itu kebanyakan game, itu pasti mainnya gratis dulu, bayarnya belakangan. Yang ketiga, sekarang itu kalau dulu ya zaman kembali lagi mas masa-masa kita SMP SMA, kalau kita dulu main game, kita kan cuma main doang ya. Paling mentok kita ajak teman kita ke rumah kita untuk main bareng. Mentoknya gitu. Sekarang behavior untuk main game itu udah bahkan sekarang ada orang yang main game sambil bercerita, which is streamer, dan ada orang yang bahkan nggak main gamenya, cuma nonton doang dan dia happy. Jadi kita sekarang sebagai game developer itu harus mikirin gimana caranya game kita nggak dimainin, ditonton doang, orang seneng. Itu totally desainnya memang harus dipikir lebih jauh lagi. Kayak sekarang contoh kenapa industri makanan setiap kali bikin makanan juga dia harus fotogenik kan, biar bisa masuk Instagram. Itu contoh backtrack thinking ya. Tapi ada tantangannya juga. Tantangannya apa? Yang pertama itu game ini sangat kompetitif ya marketnya. Jadi dalam sebulan itu bisa keluar 30.000 games. Jadi kalau kita keluarin satu game itu kita bakal saingan sama 30.000 game. Tapi mungkin tergantung skala gamenya juga. Kalau kita masuknya game konsol, mungkin sebulan saingannya cuma mentok-mentok 100. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa kompetitif sekali marketnya. Karena tadi ya, kalau opportunity besar pasti saingannya juga banyak. Yang kedua, makin ke sini untuk membeli satu user. Kalau dulu kan kita bikin game kita beriklan kan. Nah sekarang itu ongkos iklan untuk dapetin satu user, istilahnya customer acquisition cost, itu makin mahal. Growth itu sekitar 20% sampai 30% per tahun. Jadi makin mahal aja. Jadi itu bahaya yang kedua. Yang ketiga challenge-nya adalah sekarang kalau bikin game, player itu udah expect game itu harus gambarnya indah. Dan untuk bisa gambarnya indah, berarti kan ongkos produksinya harus mahal. Ini sama kayak kalau mungkin analoginya film. Kalau kita penonton yang suka nonton film superhero, dari awal referensi superhero-nya itu udah Marvel sama DC punya superhero. Jadi kalau kita mau masuk ke space itu, kita harus minimal quality-nya segitu. Dan itu mengakibatkan production budget-nya jadi mahal. Itu isu juga. Jadi kira-kira ini 3 isu kalau teman-teman mau masuk ke industri game yang perlu dipikirkan. Teman-teman ada solusinya nggak sih buat ini? Itu general tentang industri game dulu. Mungkin sekarang yang ini mungkin lebih cerita seru-seruan yang agak teknik. Tadi kayaknya terlalu banyak data dan makroekonomi. Yang ini cerita seru-seruan. Jadi kita company game basisnya di Indonesia. Saat ini kita udah 7 juta download. Kita punya user sekitar 1 jutaan bulanan. Sehari itu mungkin 100-an ribu.
Kita karena kita modelnya ada juga kita berbisnis B2B ya, kita juga punya 110 partner. Dan mungkin ini achievement yang kita paling banggakan sih. Jadi kita berhasil jadi game company Indonesia pertama yang berhasil bikin box console game. Jadi kalau misalnya kita ke UK atau ke US ya sebelum pandemi, saya ingat banget waktu itu di Maret 2019 pas saya lagi di LA, saya sempat ke GameStop ya di sana tuh, GameStop yang sekarang lagi heboh ya. Dan di sana tuh ada game kita yang di tokonya dia. Itu benar-benar satu kebanggaan sih karena dari kecil kan kita maininnya game kayak gitu kan, dan akhirnya kita berhasil bikin game yang bahkan dimaininnya di luar sana, itu kebanggaan sendiri. Dan ini game PlayStation 4 pertama yang ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Sundanya. Oke. Ya, karena nggak mungkin kalau bukan developer Indonesia yang bikin kan, nggak ada insentif. Iya. Lucunya game ini sama sekali nggak laku di Indonesia sih. Mungkin karena launchingnya waktu itu barengan sama pandemi sih, jadi momennya nggak pas waktu Indonesia launch. Terus yang ini mungkin saya skip aja. Jadi ini lebih ke pengen bilang bahwa kita ya lebih bisa maintain reputasi, tapi itu promosi ini saya skip juga. Nah ini mungkin yang saya mau cerita. Jadi kalau teman-teman berpikir untuk mau bikin startup, mungkin saya mau cerita perjalanan kami di Agate ya. Jadi kita itu mulai udah lumayan lama, 1 April 2009, berarti udah 12 tahun yang lalu, kita baru ulang tahun kemarin. Kita tuh mulai dengan adanya 18 co-founder. Yang tadi sempat saya ceritakan di awal-awal memang kita tuh pengen sekali di industri game, dan in a way kayak foundernya ini sudah sangat attached dengan industri game dan ngerasa bahwa banyak sekali benefit industri game. Maka kita memutuskan untuk lompat ke industri game. Foundernya ini background-nya setengahnya itu technical, setengahnya itu art. By the way, ini kita lakukan di 2009 ya. Kalau zaman sekarang teman-teman mau bikin startup, udah banyak resources atau pembelajaran yang teman bisa cari di internet. So, untuk teman-teman tidak melakukan banyak kesalahan yang dulu kita lakukan. Contoh ya, kesalahan dulu kita lakukan karena kita orangnya itu geek sekali ya. Satunya technical, satunya art kan. Satunya geek, satunya idealis. Kita tuh dulu mikir kalau bikin bisnis tuh kantornya harus keren. Jadi waktu kita patungan. Langsung heboh di awal ya. Iya. Tapi itu decision yang goblok sekali. Jadi kita patungan. Patungannya kalau nggak salah dulu 135 juta ya kan. Terus kita ngerasa bahwa kalau baru bikin company itu kantor harus gede. Akhirnya kita cari rumah di Bandung. Terus dapatnya keren lagi, Jalan Pahlawan nomor 77 kan, kayak alamat ideal gitu kan. Udah pahlawan nomornya 77. Kita nego sama mereka, itu kalau nggak salah kontraknya itu 80 juta per tahun. Kita langsung bayar DP cash di depan. Nggak ada nego-negonya. Goblok banget kan. Itu yang pertama. Yang kedua, hedon banget. Iya. Karena rumahnya kosong, kita harus beli furniture kan. Pas kita udah isi furniture, meja kerja semuanya, kita baru sadar bahwa setiap orang harus digaji. Duit kita udah mau habis. Akhirnya kita cuma gaji satu orang 50.000. 50.000 satu orang? 50.000. Bagus, masih bisa digaji. Bener. Masih cukup buat insan 2 kartu. Masih cukup. Ya. Terus kita juga realize bahwa tadi ya di awal karena kita mungkin istilahnya kayak game industry ini adalah, ini mungkin peringatan juga buat teman-teman. Kalau teman-teman masuk ke game industry ini adalah industri yang hampir nggak ada kompetisi lokalnya. Karena kita begitu masuk ke industri, kompetisinya langsung global. Dari awal juga kita langsung berhadapan sama game-game Tencent, sama game-game Capcom. Jadi dari awal kompetisinya global, sehingga mau nggak mau kualitas kita harus global. Waktu itu cara kita untuk mengejar kualitas adalah kita kerjanya 90 jam per minggu. Dari jam 8 pagi sampai 11 malam, Senin sampai Sabtu. Jadi ekstrim banget sih dulu. Dan on top of that ya, founder, karena kita ngerasa kita goblok banget bisnisnya, setiap founder tuh harus baca 1 buku setiap minggunya, kalau nggak baca didenda 50.000. Jadi the whole salary hilang kan, jadi pada baca rajin. Hilang gajinya. Iya, jadi rajin baca semuanya. Nah itu awal-awal kita, goblok banget lah. Untungnya kita survive. Sekarang kita jadi game company paling besar di Indonesia, kita ada 250 orang, kita secara revenue juga nomor 1, kita capable untuk ngerjain parallel project lah, in general. Sebenarnya kita ngerjain apa sih? Jadi tadi karena kita believe yang kita bilang meaningful play sih. Maksudnya apa sih? Mungkin saya kasih contohnya gini. Setiap kali saya ngomongin game, saya tuh suka diserang Mas, ini curhat sama orang tua yang dia ngerasa anaknya itu lebih semangat main game daripada ngerjain PR, daripada belajar atau mungkin dia ngerjain PR. Nah saya coba analogikan ya, PR sama game itu tuh mirip sebenarnya. Kenapa? Karena ada tantangannya, ada skornya. Benar kan ya? Jadi ada proses di mana kita harus belajar untuk menyelesaikan tantangannya, habis itu ada skornya. Sebenarnya itu sama tuh PS sama game, ya kan? Bedanya kenapa makin kesini kita makin, bukan kita lah, mungkin ya kita sebagai gamer makin suka main game. Sebenarnya ada banyak elemen yang lebih bagus di game daripada di PR. Contoh ya, misalnya saya dulu waktu kelas 1 SD dikasih PR matematika. Kalau saya nggak ngerjain, yang terjadi saya dihukum di depan kelas. Nah, disuruh berdiri lah atau tulis saya tidak akan mengulangi gitu kan. Oke.
namanya anak kecil pasti pengen belajar lebih bener dong ya. Jadi mati-matian belajar, ngerjain PR, dikasih nilai 6. Namanya pertama kali belajar kan nggak mungkin 100 ya, 6. Tapi saya ingat banget kalau saya dapat 6, yang terjadi adalah pakai spidol merah, 6-nya gede banget, belajar lagi, tanda serunya banyak, sama temen diajak-ajakin, di rumah dimarahin. Itu ingatan saya untuk dapat 6 ya. Oke. Masih jujur nih, anak kecil yang jujur, belajar mati-matian, dapat 100. Saya juga masih ingat tuh dulu interaksi saya dapat 100 adalah 100 kecil pakai pulpen biru, seperti sudah seharusnya 100. Nah, itu experience-nya bikin PR. Sekarang bayangin dia main game ya. Saya waktu itu bayangin main game RPG. Begitu masuk ke gamenya aja, tiba-tiba ada kakek-kakek lewat bilang, saya punya aura penyelamat bangsa. Otomatis kan signifikansi saya untuk memperhatikan game lebih penting daripada dunia nyata dong. Karena dunia nyata saya nggak perhatikan, di game saya potensi penyelamat bangsa. Dan setiap kali saya melakukan aksi di game, misalnya bunuh monster, terus saya langsung dikasih positive feedback. Ada reward-nya, ada kayak item baru, ada pedang bersinar, sehingga even nanti akhirnya saya lagi di sekolah ngerjain ulangan, otak saya udah di game. Karena saya ngerasa setiap aksi kecil saya diapresiasi dengan sangat tinggi oleh gamesnya. Dan saya punya purpose of life di dalam game. Nah, ini something yang di dunia nyata nggak ada kan. Jadi kita ngelihat bahwa sebenarnya nggak ada yang salah dengan game versus dunia nyata ini. Tapi sepertinya banyak ada elemen dalam game yang kita bisa implement di dunia nyata. Kira-kira itu sih visi besarnya Agate. Makanya kita masuk ya bikin game di consumer iya, kita masuk bikin game di mobile iya, sama gamification juga iya. Kira-kira gamification itu adalah usaha kita untuk tadi gimana caranya membuat dunia selain game lebih menyenangkan. Mungkin satu video dulu kali ya. Oke, siap. Ini video tentang game-game kita. Ini yang tadi yang PS4. Ini game tentang Bali, kita lagi mau bikin PS5. Iya. Yang ini mobile games kita. Ini game tentang Dilan waktu itu kita kerjasama. Ini game-game casual. Kita sempat kerjasama juga dengan Kaisang. Ini contoh game untuk training. Kita jadi manajer restoran. Ini SOP training. Ini game untuk iklan. Itu game VR. Game-nya horor sih. Sampai jatuh. Seru ya. Ya, kira-kira itu kali. Ini contoh beberapa game kita sih. Ini contoh game kita yang tadi yang pertama kita bilang masuk ke konsol. Ini Mas, kalau Mas perhatiin di kiri atas di judulnya ya, itu ada aksara Sunda sebenarnya. Kalau kelihatan di judulnya, mungkin terlalu jauh ya. Oke, ya. Kelihatan. Kita pakai aksara Sunda untuk jadi kayak ancient writing-nya di dunia itu. Jadi enaknya kalau kita bikin game ya dunianya suka-suka kita kan. Jadi banyak elemen yang kita bisa masukin apa ya udah gitu kan. Betul. Dan akhirnya mungkin pemain bule-bule itu ngerasa, wah ini keren banget ya ancient writing. Mungkin pas dia riset lebih dalam, baru dia ngerti bahwa itu aksara Sunda. Keren. Ini contoh gamenya sih. Jadi ini tuh game tentang Harry Potter. Bukan Harry Potter. Jadi imagine dunianya Harry Potter, tapi kita jadi kepala sekolahnya. Jadi kita punya sekolahnya itu ada 5 murid. Kita punya perspektif jadi kepala sekolah gitu? Betul. Jadi kita bisa punya murid dan muridnya nanti kita ajarin, tapi at some point kita bisa minta dia kerjain quest gitu kan, kayak bunuh naga atau apa. Tapi at some point si muridnya harus dilulusin. Gitu. Sip. Ini lucu sih, jadi si desainernya kepikiran sama ide game ini ketika dia lagi lulus SMA. Jadi pas dia lagi kelulusan SMA, itu kepala sekolahnya ngomong kan. Dan waktu kepala sekolahnya ngomong itu dia ngerasain ada perasaan bittersweet gitu di kepala sekolahnya. Jadi kayak senang dan bangga karena muridnya lulus, tapi sedih juga karena akhirnya mereka pergi gitu kan. Nah, perasaan itu kan something yang kita nggak bisa dapatkan kalau kita nggak pernah jadi guru atau jadi kepala sekolah kan. Iya. Nah, jadi kita pengen ngerasain lah ya. Kita pengen ngedeliver perasaan itulah. Udah 3 tahun sebelumnya kita harus lulusin dia. Nah, ini game kita yang lain, ini yang mobile, ini khusus buat cewek. Ini gamenya gimana ya? Pilih sendiri petualanganmu. Mungkin contohnya gini kali. Ini percintaan kayaknya. Iya, kebanyakan romance. Kita cobain horor dan romance laku. Ini bagaimana ini kalau ini permainannya? Kalau yang ini, jadi ini ceritanya kita jadi karakter utamanya cewek dan di kebanyakan cerita itu kita dikejar-kejar banyak cowok lah. Ada yang dikejar-kejar pangeran, ada yang dikejar-kejar model.
Nah ini kayak kita cerita dicampakkan sama mantan gitu kan. Kita jadinya dikejar sama model. Terus tiba-tiba mantan minta balikan. Nah kita boleh pilih nih mau move on atau kasih kesempatan lagi. Oke, bisa Ya, jadi ini bounce back ya ini. bener. Ini menariknya ternyata banyak audiens kita yang ternyata married woman. Oh gitu. Ya, interesting juga kalau kita analisis di internal sih ya artinya kita bisa memberikan kesempatan untuk berpacaran lagi kan secara virtual. Generally. Ada apa di balik itu, kita nggak ikut tanggung jawab ya. Tapi kan entertainment ya, the entertainment industry Entertainment supposed to be menjual purposes. fantasy kan. Ya. Oke, keren. Nah, kalau yang ini kita bilang judulnya kode Atma. Sorry, awalnya namanya Project Atma. Kalau ini tuh tesisnya lebih ke dari dulu itu kita kalau ngeliatin karakter-karakter lokal kita itu tuh nggak keren atau nggak lovable. Pocong itu tuh selalu di-define dengan serem. Nggak pernah ada pocong yang lovable atau keren kan. Mak lampir tuh pasti serem gitu. Ini yang kiri atas nih, mak lampirnya cantik dan seksi gitu kan. Jadi kita nggak pernah ada. Iya, ini mak lampir. Saya kira Sailor Moon tadi. Nah, jadi kita mau berusaha bikin tesis itu. Jadi kita bikin game ini ceritanya kayak bayangkan kalau HP kita itu bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Dan kita bisa bekerja sama mereka. Ini ada contohnya. Ceritanya Indigo, dia bisa lihat. Nah itu pocongnya tadi, pocongnya keren. Tapi untuk karakternya emang benar dikasih nama pocong gitu. Namanya pocong. Dan ini kita lagi ke global. Jadi sekarang game-nya lagi kita coba push pakai bahasa Inggris dan ada banyak ya elemen. Nice. Thank you. Masih ada waktu. In general, kita berpikir sebenarnya Agatha itu pengen gimana caranya biar kita semua dari bangun tidur sampai tidur lagi, hidupnya itu bisa satu langkah lebih bahagia. Gara-gara ada elemen game dalam kehidupannya. Lagi olahraga, lagi sikat gigi, lagi bersosial, atau lagi main, atau lagi kerja, kita bisa lebih bahagia dengan adanya game. Kira-kira itu sih jangka panjang mimpi kita. Nah, terakhir mungkin mau ngomongin karir ya. Jadi ini mau coba share. Sebenarnya kalau di game tuh kerjanya ngapain aja sih? Nah, ini ada video singkat. Tapi sorry, ini videonya udah dibuat kayak 7 tahun yang lalu. Tapi prosesnya harusnya nggak berubah. Jadi di awal-awal kalau kita mau bikin game, biasanya pasti ada mikirin ada proses namanya pre-production, di mana kita kayak film lah, planning, atau cari ide ya caranya main. Jadi kalau kita lagi mau bikin produk baru, semuanya pada senang karena banyak main biasanya. Terus banyak diskusi. Terus dari situ kita turunin biasanya jadi, kita bilang namanya game design. Jadi game itu seperti apa sih, desain gamenya gimana, banyak coret-coretan. Kalau dulu masih pakai kertas, sekarang mostly banyaknya digital sih. Terus dari situ kita bakal mulai bikin, misalnya game ada karakter utamanya, pasti perlu bikin karakter art-nya, konsepnya. Dari karakter ini, kalau misalnya dia karakternya 2 dimensi yang harus digerakin, kita harus bikin animation-nya. Kayak ini contoh naga bisa keluarin api. Atau yang ini musuhnya bisa tusukin tombak. Ini game untuk handphone Nokia dulu. Jadi bentuknya masih kotak-kotak, iya. Oh iya, kotak-kotak ya. Nah, game kayak gini dulu. Terus dari kita ada proses juga bikin level design, ngetesting gamenya, mainin di handphone atau dimanapun yang kita butuhkan ya. Terus ada juga kalau dari technical ada proses programmingnya, bikin gamenya, codingnya. Bahkan setelah rilis pun kita tetap harus maintain community-nya, kita harus ada ya promosinya. Jadi ini general pipeline di industri games. Nah, kalau kerjaannya, jadi sebenarnya kerjaan di game itu bisa dibagi jadi beberapa specialty. Yang pertama itu yang kita bilang itu yang kiri atas itu mungkin dari yang kanan atas itu programmer. Jadi semua yang related sama engineering job.
Jadi misalnya ngebikin engine-nya, ngebikin gameplay, mastiin bahwa grafiknya bagus, 3 dimensinya bagus. Nah itu kerjaan namanya programming job, itu pun ada spesialisasinya. Engine, tools, network tuh untuk multiplayer misalnya. Terus ada kerjaan yang art. Kalau di game itu art sama desain dipisah. Jadi art itu yang hubungannya sama visual, kayak konsep artis tadi bikin karakter modelnya, itu visual termasuk animator. Terus ada juga desainer. Desainer itu yang lebih ke mikir. Jadi mikirin levelnya, mikirin kenapa gamenya perlu ada lompat 2 kali misalnya. Terus ada tim produser itu lebih kayak tim lead-nya. Jadi yang nge-lead the whole team, yang bagi-bagi tugas, project manajemennya. Ini ada product manager, dibilangnya peramal gitu, karena dia harus bisa meramalkan apa yang ada di market di depan sana. Terus ada tim QA dan audio. Jadi buat teman-teman yang punya passion di music pun sebenarnya game salah satu industri yang spending musiknya lumayan besar. Bahkan kalau ditotalin bisa jadi ngalahin film in term of music spending ya. Kira-kira mungkin itu kali. Jadi kalau teman-teman beraspirasi di game, mungkin ini kira-kira kayak future karirnya. Kalau yang programmer pasti tadi track kuliah yang berhubungan sama IT, berhubungan sama computer science, itu pasti ke programming, atau yang dengan desain atau art itu pasti ke art sama desain. Oke. Ya, mungkin kira-kira itu dari saya. Nice Bro Arif, keren asli. Saya harus akuin keren. Apalagi kalau sampai kayak tadi ya, ada apa ya, seperti urban legend-nya Indonesia gitu kan, sampai dibikin keren gitu. Terus apa tadi, Malampir, Wewe Gombel? Ya, Malampir. By the way, yang Malampir itu ada cerita lucu ya sih. Ini gak apa ya. Kenapa tuh? Malampir itu kan kita sempat di tim internal tanya kan, memang Malampir possible cantik gitu kan. Itu pertanyaan pertamanya. Terus timnya ngeriset. Terus dia bilang bahwa sebenarnya Malampir itu cantik. Tapi yang terjadi itu adalah Malampir itu punya cowok kan, punya kayak calon suami. Calon suaminya meninggal karena perang atau apa gitu. Nah, Malampir itu mau menghidupkan si calon suaminya. Sebelumnya dia cantik banget. Tapi karena dia mau menghidupkannya dan nggak tahu caranya, dia belajar ilmu hitam. Terus dia akhirnya mengorbankan dirinya dan kecantikan dirinya untuk menghidupin si suaminya. Tragisnya adalah setelah suaminya dihidupin dan dia ngeliat si Malampir, dia pikir itu musuhnya. Terus akhirnya mereka perang. Ya, jadi itu tragisnya. Tapi saya baru tahu, oh ceritanya ternyata ada cerita yang dalam. Ternyata ya ada ceritanya. Oke, ini tadi menarik kan, para next geners nih pasti yang udah ngikutin dari awal gitu kan, bahwa ngikutin passion, kemudian ketika lo itu total gitu ya, nggak setengah-setengah, dan punya keyakinan dan support. Apalagi kan sebenarnya kalau nggak dapet support juga, ketika kita bisa nunjukin kalau kita konsisten, support juga akan datang sendiri ya Bro Arif, kira-kira kayak gitu ya. Oke, saya juga nggak bosan-bosan ngingetin ke para next geners yang mau bertanya, ini kesempatannya tetap ada hadiah Rp200.000 untuk pertanyaan terbaik yang akan diumumkan di akhir acara. Mungkin kita langsung ke sesi Q&A gitu ya. Langsung ada dari next geners dulu ya, langsung ya. Ini ada pertanyaan dari Abdullah Emir Pramudia. Selamat siang, mungkin 2 pertanyaan dulu ya Mas Arif, no problem ya. Oke. Siap. Dari Abdullah Emir Pramudia. Selamat siang Mas Arif, saya Abdullah Emir asal Jakarta. Saya ingin menanyakan, masih banyak stigma yang melekat di setiap kepala orang tua bahwa game itu negatif. Padahal game itu sangat menjanjikan sekali ke depannya, apalagi setelah nonton ini ya tadi ya. Bahkan dijadikan profesi. Lah bagaimana upaya Mas Arif dan Agate, mungkin Agate tim ya, untuk mematahkan stigma itu, meyakinkan tadi ya. Terima kasih sebelumnya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Nathanael Stefano Xavier. Sore Kak Arif, nama saya Nathan dari Surabaya. Saya mau tanya bagaimana cara, ini kurang lebih sama lah ya. Oke, kurang lebih sama. Kita next ya ke sebentar. Oke, dari Muhammad Faisal Saihitua. Selamat sore Mas Arif, perkenalkan saya Faisal dari Ambon. Jauh nih, halo Faisal. Di Ambon banyak anak muda yang antusias terhadap game, curiosity mereka pun sangat tinggi. Apa sih yang harus disiapkan oleh para kaula muda ini untuk menghadapi peluang pasar game yang sangat tinggi? Kiat-kiat apa yang perlu disiapkan mengingat wilayah timur Indonesia kebanyakan masih minim sarana prasarana, penunjang pekerjaan berbasis digital. Ini bagus pertanyaannya dari Faisal. Jadi bagaimana untuk yang teman-teman di timur, apa harus dipersiapkan? Mungkin ada apa ya? Ada pusat sesuatu, mungkin mau dibantu. Kemudian yang satu lagi merubah stigma tadi dari yang stigma yang negatif ke yang support bahwa ini
bisa menjadi pilihan untuk masa depan? Bro Arif, silakan. Siap, thank you. Wah, ini pertanyaannya langsung susah-susah ya, Mas. Itu Yang pertama, semakin langsung merasa susah, semakin bagus pertanyaannya. betul, bagus pertanyaan ini. Oke. Pertanyaan pertama dari Abdullah dan Nathan tadi ya, gimana mematahkan stigma. Jadi memang ini PR kita bersama dan memang PR panjang ya. Karena sebenarnya gini, untuk generasi yang tidak merasakan benefit positifnya game, buat mereka itu game itu saingan attention kan. Maksudnya kayak apa ya? Jadi wajar sekali buat generasi yang tidak merasakan positifnya game itu bakal melihat gamenya lumayan negatif. Dan the only way untuk kita bisa melawan itu ya memang harus diedukasi pelan-pelan dan ditunjukkan dengan bukti. Maksudnya apa? Maksudnya gini, mungkin saya bakal cerita waktu Agate di awal-awal ya, waktu founders memutuskan kita semua mau bikin Agate. Bayangin deh, ini waktu itu rata-rata itu mahasiswa yang di kampus ternama lah, teman-teman founder ini, dan tiba-tiba setelah lulus bilang ke orang tuanya, Bapak, Ibu, saya mau kerja di industri game, bikin perusahaan sendiri, digaji 50.000. Ya kan? Orang tua mana yang bakal support itu kayaknya kecil sekali chance-nya kan. Karena udah sekolah tinggi-tinggi, mahal-mahal, sekolah bagus, maunya digaji 50.000. Jadi bahkan penolakan orang tua untuk kita founder pun juga sangat tinggi. Untungnya waktu itu teman-teman founder kita sama-sama komitmen, kita bakal coba invest 3 tahun kita. Kita invest umur 3 tahun kita, dan untungnya setiap tahun karena kita menunjukkan progres bahwa game itu bisa menghasilkan, kita punya game bisa lumayan sukses di pasar, orang tua mulai terbuka lah. Jadi memang ujung-ujungnya kita harus pelan-pelan edukasi bahwa game itu punya banyak benefit juga. Mungkin kalau teman-teman yang pelajar, saya sarankan kalau zaman dulu waktu saya masih sekolah ya, cara saya untuk komunikasi, tips saya biar selalu bisa dikasih main game adalah membuktikan bahwa nilai sekolah saya masih bisa bagus walaupun saya main game terus-terusan. Bahkan waktu itu orang tua saya juga pintar sih. Jadi yang dia lakukan adalah kalau saya ranking, baru saya dibeliin game baru. Jadi secara nggak langsung saya termotivasi kan untuk melakukan itu. Jadi itu mungkin tipsnya ya. Jadi ya kita harus membuktikan juga ke orang tua kita masing-masing bahwa ya kita juga harus bisa tetap melaksanakan tanggung jawab kita, dan kita masih bisa bertanggung jawab untuk main game. Mungkin gitu kali untuk jawaban pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua terkait sama gimana nih apa yang dipersiapkan untuk persaingan ke depannya, terus buat saudara-saudara kita, teman-teman yang tinggal di wilayah Indonesia Timur ini mengeluh lah gitu kan, bahwa mereka tidak disupport dengan infrastruktur kali ya, infrastruktur yang menunjang untuk di era digital, khususnya untuk game begitu ya. Ada ini nggak tips and trick, kemudian mungkin solusi dari Bro Arif seperti apa? Ya, ini pertanyaan challenging juga sih. Jadi kebetulan saya mungkin bisa relate, walaupun mungkin tidak terlalu relate ya, karena saya maksudnya tidak terlalu relate karena saya dari Indonesia Tengah. Jadi saya dari Bali, dan Bali saya dulu lokasi itu lumayan kampung lah, Bali Utara. Jadi zaman saya dulu SMP SMA pun waktu saya belajar bikin game, internet itu buat saya sesuatu yang sangat mewah. Karena zaman dulu kalau saya mau internetan harus pakai Telkomnet instan yang pokoknya mahal banget. Harus bayar telepon, ujung-ujungnya ke warnet kan. Kalau ke warnet juga belum tentu uang saku saya cukup. Jadi waktu itu internet jadi masalah. Tapi yang saya lakukan waktu itu adalah untungnya saya diberkati sama dikasih hadiah sama orang tua tuh punya komputer. Jadi mau nggak mau kalau kita mau belajar sesuatu yang berhubungan sama produktivitas kita di digital, saran saya yang pertama sih teman-teman usahakan bisa punya akses ke komputer. Yang kedua adalah pakailah komputer itu untuk produktif. Produktifnya mau apa? Misalnya mau teman suka musik, ya udah mulai belajar bikin lagu dari SMP, dari SMA. Saya waktu bahkan dari SD pun saya udah mulai belajar bikin game. Dan SMP SMA saya bahkan seriusin dunia programming, sampai saya dulu sampai ikutan terpilih juga sebagai tim olimpiade. Tapi simply karena saya benar-benar konsisten dari kecil fokus ke ngebangun skill set itu. Kalau bagaimana akses pengetahuannya, mungkin zaman sekarang udah lebih diuntungkan ya. Selama teman-teman bisa punya akses ke internet dan selama teman-teman punya kemauan belajar, dua itu teman-teman pasti bisa selalu ketemu materi di online yang banyak juga yang gratis untuk teman bisa belajar. Mau belajar bikin game, mau belajar bikin network, mau belajar kalau programming ya, atau mau belajar bikin gambar yang bagus, materinya udah banyak banget. Paling ya tadi kelemahan kita kalau kita berasal dari kayak mungkin Indonesia Tengah atau Indonesia Timur, ekosistemnya tuh nggak mendukung. Maksudnya gini, misalnya kalau saya dulu belajar game programming kan, kalau saya mau nanya teman yang sama-sama belajar di game programming, itu hampir di Singaraja itu nggak banyak. Paling ada teman saya kayak 2-3 orang yang saya bisa tanyain. Tapi begitu saya ke Bandung, kiri kanan semuanya ngomongin hal yang sama. Jadi memang ada gap lah di situ. Tapi mau nggak mau ya karena kita terlahir di sana ya kita cuma bisa ngejar kan. Jadi ya kalau ada kemauan kemudian konsisten di situ pasti ada jalan. Nah itu kan udah ada contohnya Bro Faisal ya yang nanya ini, jadi tetap semangat. Apalagi kalau bisa di daerahnya Faisal masih jarang orang yang melek digital, Bro Faisal bisa jadi pioneer gitu kan di daerah situ untuk menjadi orang yang pertama, kan keren banget. Jadi
Kalau dengerin tuh tadi ya, apa kata Bro Arif, tetap semangat, jangan pernah nyerah. Kalau udah kemauan, di situ pasti ada jalan. Oke? Oh ya, ada satu lagi tadi, sorry. Oke, boleh. Buat teman-teman yang specifically, tapi ini agak promosi program, nggak apa ya. Buat Nggak apa-apa, silakan. teman-teman yang specifically tertarik mau belajar game development, teman-teman bisa akses, kita ada kalau nggak salah academy.dilo.id. Itu academy.dilo.id ya. dilo.id ya. Itu Dilonya situs tuh bagaimana tulisan? DILO, Delta, India, Oke. London, Oreo. Oke. Itu situs di mana teman bisa belajar game development, mau programming, artis, dan semuanya dengan gratis. Dan itu situsnya berbahasa Indonesia. Oke, free dan bahasa Indonesia. Benar. Dan setelah teman-teman ikutan program itu, teman-teman bisa ikutan program inkubator kita. Ini kita kerjasama dengan Telkom, namanya Indigo Startup Game Incubator. Ini bahkan kalau teman-teman terpilih untuk join ya, teman-teman bisa di-funding up to 2,7 miliar. Lumayan signifikan kan, 2,7 miliar. Jadi buat teman-teman yang berasal dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur, kesempatan ini terbuka untuk siapapun selama kita warga negara Indonesia. Jadi jangan disia-siakan. Oke, clear ya. Jadi buat Bro Faisal dan teman-teman tuh tadi ada info sangat bermanfaat sekali dari Bro Arif. Tapi gini, Bro Arif, kita kan pasti banyak sekali, ada banyak challenge gitu kan. Kita bagaimana orang tua yang mungkin punya stigma yang berseberangan gitu kan. Kemudian juga mungkin ekosistem yang belum mendukung. Artinya effort-nya itu lumayan lah kalau kita mau sukses di bidang ini ya. Pertanyaannya simple aja. Emang penghasilannya lumayan ya? Wah, ya tadi kalau kita compare sama film sama industri musik itu aja udah terbaca ya? Itu jauh lebih besar ya. Cuma mungkin bedanya teman-teman dari industri game itu tuh nggak bukan tipe yang red carpet terus pakai baju megah gitu, nggak gitu gayanya. Kayak orang terkaya di China kan Tencent dari game 70% dari game. Ya. Tadi kan kalau misalnya bicara development ya mengenai game developer di Indonesia, ini kayaknya masih kalah lah dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara juga. Menurut Bro Arif apa sih yang menjadi kendala terbesarnya? Menurut saya tarik-tarikan antara keberanian yang berani invest sama kesiapan kita untuk diinvest. Jadi misalnya gini, ya, jadi kayak tadi ini pabrik sendal bisa terima sendal 15 triliun ya, kita produksi 30 miliar. Kenapa cuma 30 miliar? Karena investasinya cuma berani 30 miliar. Ada nggak sih kita duit 1 triliun? Ada, cuma investornya nggak berani. Mendingan taruh di batu bara atau di mana. Kenapa investornya nggak berani? Karena belum ada yang jago. Lah kapan kita bisa jago kalau nggak diinvest? Jadi tarik-tarikannya di situ. Oke. Kita mau ke next generation lagi nih untuk baca yang pertanyaan dari mereka. Ini ada dari pertanyaan Argon Usman. Ya, Argo USMSN, saya mungkin typo, kita anggap Usman. Argon Usman, Bro Arif, problem keributan apa yang paling challenging dalam proses development dan pemasaran game-gamenya? Terus kita bacakan lagi, ini ada dari Hairiah L Marwiyah. Oke, di sini berizin bertanya pada Kak Arif, di mana di masa sekarang gamers pun sekarang jadi sebuah pekerjaan dan persaingannya lumayan ketat. Bagaimana menurut Kak Arif profesi yang makin banyak digemari ini? Bagaimana pula menurut Kak Arif tentang anak-anak yang kecanduan games dan justru memperburuk sikapnya gitu? Karena ikut menunjukkan gaya yang ada di games tersebut, Kak Arif. Jadi bukan mencontoh yang positifnya, tapi ke arah yang negatifnya, bahwa ada yang seperti itu gitu. Jadi di satu sisi mungkin ada sisi baik. Nah ini mungkin dia nanya ke Bro Arif dari sisi buruknya seperti apa menyikapinya. Noted. Yang pertama dulu dari Argon ya, keributan apa yang paling challenging? Tadi keributan ya pertanyaannya. Problem keributan atau mungkin kita bisa keribetan kayak gitu ya, yang challenging gitu ya. Siap. Mungkin sebutan itulah kompleksitas dalam dalam development dan pemasaran sih kayaknya sih. Kalau dalam pengembangan game sih kompleksitasnya selalu kejar-kejaran kapabilitas dengan ekspektasi pasar ya. Mungkin contoh paling gampang dulu misalnya kita bisa bikin game 2 dimensi bisa gerak aja udah seneng kan. Sekarang kalau kita keluarin game kayak gitu, pasar bakal bilang ini game tahun 80-an. Ya kan, jadi ada ekspektasi yang pasar pun udah expect-nya mungkin 3 dimensi realistis. Nah, jadi kejar-kejaran di situ itu challenging sekali. Kalau dari sisi pemasaran, mungkin challenge terbesarnya adalah karena saat ini kompetisi itu banyak banget. Jadi akhirnya kita bilang rebutan eyeball. Jadi karena ujung-ujungnya gamers
pasti punya waktu yang terbatas untuk main game kan. Misalnya seminggu 10 jam. Ujung-ujungnya akhirnya kita harus rebutan waktu 10 jamnya orang kan. Nah, ini yang jadi challenge terbesar sih. Bagaimana caranya merebut mereka? Karena makin ke sini game itu tuh, kalau dulu zaman-zaman kita mungkin main game 3 jam, 5 jam, 10 jam tamat kan. Kalau sekarang itu gamenya tuh nggak ada tamatnya. Kayak game yang tembak-tembakan yang tadi saya mention Mobile Legends, Free Fire tuh nggak ada tamatnya. Terus-terusan saya bisa mainin. Iya, bahkan dia ada update terus. Nah, jadi challenge-nya di situ mungkin yang terbesar. Lalu yang kedua mungkin gimana kalau apa sih ada efek negatif gitu sampai ke perilakunya, mungkin ya itu tadi kalau orang tuanya, kalau tadi kan Bu Arif udah orang tuanya menstimulusnya pakai prestasi sekolah gitu kan. Tapi mungkin ya kita kan nggak bisa nyamain environment satu orang dengan yang lainnya. Mungkin environment-nya juga cuek bebek aja gitu sampai anaknya juga kebablasan lah ibaratnya kayak gitu. Benar sih. Itu pertanyaannya susah. Tadi kan ada 2 pertanyaan, saya jawab yang pertama dulu yang lebih gampang. Jadi siap. Sekarang kan gamers sudah jadi pekerjaan dan persaingannya tinggi. Kayak mungkin maksudnya gamers ini gamers yang kompetisi, misalnya jadi e-sport player kan, atau jadi YouTuber gamers. Betul. Jadi kalau teman-teman ngelihat e-sport player yang sukses gitu, contohnya Lemon gitu kan, atau YouTuber yang sukses misalnya Meow gitu kan. Mereka itu adalah kayak, kalau saya ambil analogi itu, mereka adalah 1 dari 100.000 yang mencoba gitu kali ya. Jadi untuk bisa mencapai skala kesuksesan mereka, kita harus tahu bahwa itu tuh challenging sekali. Artinya, kalau teman-teman memang pengen menuju ke arah sana, fokusnya jangan cuma karena pengen jadi seperti Lemon atau jadi Meow. Karena kalau teman-teman ngejar ke sana, bakal banyak tantangan yang membuat teman-teman jadi susah lah. Maksudnya apa ya? Jadi perjalanan jadi berat. Saran saya adalah mendingan teman-teman pilih aktivitas yang teman-teman ngerasa bahwa aktivitas itu menyenangkan buat teman-teman gitu loh. Jadi kalau teman memang suka main game dan memang jago, ya jadilah e-sport player. Tapi kalau teman juga suka main game sambil bercerita, sambil berinteraksi sama audiens, jadilah YouTuber. Jadi carilah aktivitas yang teman-teman enjoy melakukan aktivitasnya sehingga nggak kerasa kerja. Dan kalau teman-teman terus nge-asah skill di situ, pasti ujungnya jadi jago. Mungkin itu tadi untuk masalah pekerjaan jadi gamers ya. Kalau yang banyak case di mana ada yang kecanduan dan akhirnya meniru negatifnya, pertama mungkin caveatnya adalah produk apapun ya, even air minum. Kalau kita minum kebanyakan, kita mati juga kan. Jadi overconsumption untuk produk apapun nggak pernah ada yang namanya bagus. Jadi balik lagi, bagi kita sebagai seorang gamer, kita juga harus jaga diri lah. Jaga diri bahwa ya kalau main terus-terusan 1 minggu penuh nggak pakai tidur gitu kan, ya resikonya bisa parah banget kesehatan kita kan. Jadi memang kita sebagai gamer harus bertanggung jawab. Kalau apa yang terjadi dengan sekarang, menurut saya sih ini sih, bahwa games ini kan sebenarnya produk entertainment yang sebenarnya range kayak kalau meniru negatif itu biasanya yang terjadi adalah ada anak yang main game yang tidak sesuai sama umurnya. Contoh Grand Theft Auto. Grand Theft Auto tuh harusnya dimainin anak umur 18 plus. 18 ya. Iya, kalau sekarang kita di rental PS ada anak umur 8 tahun main, yang salah siapa gitu? Game yang bikin gamenya atau ekosistem atau masyarakat yang tidak, karena kan kalau anak umur 8 tahun seharusnya semua game yang dia main pun harus ada pengawasan dari orang tua kan. Contoh kayak film aja, film yang kita mau tonton juga harus ada pengawasan dari orang tua, karena nggak semua bioskop juga pengawasannya bagus kan. Jadi menurut saya ya harus memperhatikan sisi itunya sih. Jadi ya mungkin buat teman-teman juga tolong educate sekitarnya bahwa nggak semua game itu bisa dimainkan semua umur. Ada game yang harus dimainkan dengan umur tertentu atau di tingkat pengertian tertentu baru anaknya boleh main. Karena kalau nggak dia karena anak di bawah umur 10 tahun itu nggak bisa bedain yang mana baik mana buruk. Karena dia belajar dari mencontoh, dia belum bisa ngejudge. Nah kalau dia main game yang GTA yang kerjaannya ngambil mobil, ngambil pistol, nembakin orang, dia ngerasa itu pekerjaan itu hal yang normal untuk dilakukan di dunia nyata gitu loh. Karena dia nggak bisa bedain kan. Nah jadi tadi mungkin yang pertama adalah harus aware untuk konsumsi waktu di main game. Karena memang game itu kan kalau dimainin ngeluarin dopamin ya. Kalau dopamin pasti candu. Yang kedua, buat kita sendiri dan buat teman-teman yang kita kenal atau parent-parent kita tahu, kasih tahu bahwa game itu ada ratingnya. Oke, nice. Kita lanjut lagi ya ke Q&A. Para next gainers nih ada dari Muhammad Dava Fikri. Selamat sore Mas Arif, kira-kira berapa lama rata-rata waktu pembuatan game? Dan bagaimana cara mendapatkan pendapatan sebelum game tersebut rilis? Ya, oke, mungkin bisa dijawab. Mungkin satu lagi pertanyaan.
Oke, saya tertarik ingin jadi, nah ini dari Asmi Nur Azmi. Saya tertarik ingin jadi tim artnya Agate. Apa Agate punya program untuk kelas related with design and art? Nah, terus terang ya, kamu jujur sekali Asmi. Mantap, ayo silakan Bro Arif. Siap, thank you. Mungkin ke Dalva dulu pertanyaan yang pertama, berapa lama waktu pembuatan game ya? Itu lumayan bervariasi tergantung tipe game saya. Kalau teman-teman tahu dulu Flappy Bird ya, itu mungkin game yang 1-2 hari juga jadi. Oh gitu? Iya, itu simpel sekali sih membuatnya. Tapi kalau misalnya game yang kompleks kayak mungkin yang lagi populer sekarang kayak Cyberpunk gitu kan, mereka aja 7 tahun hampir 2.000 orang lah yang bikin. Jadi apa ya, range-nya tuh luas sekali. Kalau di Agate kita rata-rata game paling lama yang kita bikin itu 3 tahun. Jadi kita range-nya tuh dari 3 bulan sampai 3 tahun. Itu kita punya proyek yang kita bisa lakukan lah. Bagaimana cara, pertanyaan kedua, bagaimana cara mendapatkan pendapatan sebelum game kelar? Ini good question sih. Jadi ada banyak cara. Caranya adalah kita biasanya, misalnya yang pertama adalah kita tuh secure yang namanya publishing deal. Jadi mirip sama kayak penulis buku, kita kan penulisnya. Sebelum kita cetak bukunya dan ada user beli, kita kerjasama sama publisher. Jadi publisher yang kasih kita duit buat makan. Kan kira-kira sebenarnya bahan baku game apa sih? Ya kita makan aja kan tiap hari. Sama otak kita kan. Jadi hampir nggak ada bahan baku lain. Yang penting kita makan terus, kita kerja, jadi game. Nah, jadi publisher atau yang kedua, kita lakuin yang namanya crowdfunding. Crowdfunding atau pre-sales. Kayak Kickstarter atau macam-macam. Nah, jadi dua cara itu yang cara yang lumayan efektif untuk melakukan penjualan sebelum game kelar. Atau bisa juga satu lagi early access. Jadi game-nya udah dijual sebelum game-nya final. Itu istilahnya early access. Nah, kalau buat Asmi tadi pengen Asmi, jadi yang mau ngelamar. Oh ya, thank you banget Asmi. Ditunggu lamarannya. Jadi kalau untuk art, kita selalu buka lowongan di careers.agate.id. Kalau Asmi pengen belajar, sebenarnya art di game itu kayak gimana sih? Bisa visit yang tadi academy.dilo.id. Jadi di situ bisa belajar tuh proses art di game gimana, bedanya sama kalau misalnya Asmi kuliah desain, bedanya apa, itu diajarin di sana nanti. Oke, tuh ya Asmi. Jadi belajar dulu, akses dulu ke webnya gitu ya. Dan siapa tahu nanti direkrut ya sama sama Bro Arif. Bro Arif ini kan kalau tadi lihat foto-fotonya nih, apa namanya? Oh, ini ada pertanyaan lagi masuk ya dari Azizia Karimasari. Azizia Karimasari. Saat seorang game developer menyiapkan suatu game, survei apa aja sih yang dibutuhkan? Kemudian ada kriteria nggak menciptakan game yang sifatnya sustainable? Jadi para penggunanya bisa nggak gampang bosan sama game, tapi juga menjaga agar para penggunanya nggak kecanduan sehingga game ini sampai kayak toxic gitu. Susah nih pertanyaannya. Wah, selamat Azizia. Anda membuat Bro Arif seorang CEO game developer bingung. Ya, jadi gini, kalau lagi bikin game, survei ada nggak? Jawabannya pasti ada. Dan surveinya tergantung kita lagi mau cari tahu apa ya. Ini misalnya kita lagi, contoh yang Memories kemarin deh, yang tadi yang game pacaran-pacaran itu, di awal tuh kita nggak tahu nih, kita mau pakai artnya itu gaya anime, atau kita mau pakai gayanya gaya-gaya kartun barat. Karena kita nggak tahu, akhirnya yang kita lakukan adalah kita bikin iklan bohongan. Jadi ini kalau di industri istilahnya smoke test, jadi tes asap. Yang kita lakukan adalah kita bikin iklan bohongan, kita pasang di platform iklan, kita kasih masing-masing misalnya 10.000 eyeball, jadi 10.000 orang ngelihat berapa persen yang ngeklik. Dari situ kita tahu mana yang lebih favorit. Jadi banyak survei, itu contoh survei yang pakai data langsung, ada juga survei yang kita sebar, kayak kita tanya, dia tuh yang lebih suka elemen di gamenya, apa yang dia rasa improve, yang dia rasa bisa improve, bagian mananya. Sorry. Itu kalau masalah survei. Jadi memang survei itu sebenarnya sangat penting bagi seorang game developer untuk bisa tahu usernya pengennya apa. Nah, kalau cara membuat game yang sustainable, jadi orangnya nggak bosen, tapi nggak kecanduan, ini susah sekali. Karena basically ya, yang dilakukan oleh game designer ketika mendesain sebuah game, dia akan, supaya game sustainable tadi ya, dia akan mendesain gamenya itu untuk relatively candu sebenarnya. Dan untuk membuat jadi nggak kecanduan, jadi counter argumen kan. Jadi kalau kita di industri, biasanya kita lakukan adalah kalau orang main game terlalu banyak, dia bakal sampai suatu titik di mana dia bakal fatigue. Maksudnya udah capek nih. Mendingan daripada dia sampai titik capek itu, biasanya kita lakukan, kita usir dulu dia. Contoh mungkin kalau di game-game mobile ya, kalau teman-teman perhatiin, game mobile tuh ada energy system. Kalau energinya habis, udah nggak ada yang bisa dilakukan tuh di game itu. Mendingan keluar, besok main lagi. Nah, itu contoh kita untuk mendorong orang untuk nggak main.
Nah masalahnya kan orang nggak main game kita, dia bisa main game lain kan. Jadi fatigue-nya tetap bakal terjadi. Jadi susah sih. Tapi karena basically game designer kalau ngedesain itu berusaha bikin orang ke-hook kan dalam game-nya. Oke, semoga jelas ya, Azizya, jawaban dari Bu Arif. Bu Arif, waktu kita tinggal singkat lagi, tapi mungkin ini closing statement ya dari Bro Arif. Kalau tadi yang saya lihat di foto ini kan masih pada muda-muda, banyak lagi. Pasti kan sama-sama suka game, saya kayak gitu. Pasti kan punya ego masing-masing. Gue mau begini, gue mau begitu. Yang satu lagi gue pengennya berantem, satu lagi gue pengen game pacaran. Gimana cara menyatukan berbagai macam kepala ini jadi satu sampai sekarang kita bisa berat Agate yang sekarang? Asik. Wah ini ultimate sekali pertanyaannya. Bagus buat jadi pertanyaan terakhir. Pertanyaan saya soalnya. Ya mantap. Jadi mungkin the biggest lesson yang kita alami kemarin, kenapa kita akhirnya bisa, dan foundernya kita sekarang masih lumayan ini ya, yang aktif dari 18 itu 14 orang aktif, jadi masih lumayan kompak. Resepnya mungkin cuma satu ya. Untuk menghindari individual ego, yang perlu kita lakukan di awal adalah mensepakati yang namanya, jadi bayangkan company itu adalah sebuah kapal, jadi yang perlu kita sepakati adalah kemana arahan kapal ini. Dan begitu arahan kapal disiapin ke utara, ya semua orang harus komit dengan arahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan bahwa mimpi tiap orang, which is ego tadi tiap orang itu, terakomodasi oleh mimpi besar kapalnya. Jadi kalau kita bisa bilangnya itu istilahnya inline, the dream is inline with the corporate dream. Nah, jadi memastikan bahwa adanya inline. Jadi misalnya gini, kalau misalnya contoh dulu kan kalau mimpinya Agate simpel ya, kita pengen membuat dunia lebih bahagia. Dulu saya pernah interview satu orang, ini bahkan bukan founder, satu orang yang dia mimpinya gini, oh mimpi saya sebenarnya simpel sih. Nanti kalau saya udah penghasilan lumayan bagus, saya pengen di komplek rumah saya beli tanah, saya bikin taman bermain buat anak-anak di sekitar rumah saya. Jadi mimpinya sesimpel itu, tapi kan fokusnya juga sama-sama kebahagiaan. Dan in the way akhirnya company pun bisa ketemu cara untuk bisa mengakomodasi mimpi dia dalam pekerjaannya. Kira-kira lebih ke situ. Jadi punya corporate dream yang nge-align-kan semua orang. Mungkin gitu kali. Termasuk juga dengan nahoda ya, yang harus tahu arahnya kemana. Bro Arif, thank you banget atas kebersamaannya, informasi-informasinya, pencerahannya. Ini udah banyak juga gamers-gamers yang mudah-mudahan tercerahkan, ya nggak hanya punya main game doang, tapi dia juga punya plan yang besar terhadap apa yang dia sukai, apa yang menjadi passion dia. Salam sehat selalu, sukses selalu, salam buat rekan-rekan Agate yang lain ya, Bro Arif. Thank you. Thank you banget udah diundang juga ke Next Gen Workshop kali ini. Thank you ya. Sampai jumpa semuanya. Bye. Next Geners, sekarang saatnya kita pengumuman untuk pertanyaan terbaik, dan tim sudah bersepakat bahwa pertanyaan terbaik diberikan jatuh kepada Muhammad Faisal Saihitua. Ya, dari Ambon tadi, semoga bermanfaat hadiahnya, nanti bisa hubungi ke panitia penyelenggara untuk hadiahnya mekanisme seperti apa, dan semoga ya infrastruktur di Ambon sana cepat mendukung sehingga Faisal bisa dapat cita-citanya. Oke, kalau begitu terima kasih buat Next Geners yang sudah hadir dari tadi pagi ya sampai dengan sore hari ini. Semoga dapat diberikan, kami dapat memberikan inspirasi lah begitu ya, sehingga kalian bisa menambah soft skills kalian dan juga wawasan kalian. Akhir kata, saya Cikal Multazam, sampai berjumpa di Next Gen Summit 2021 esok hari. Bye.